Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku yang Bunda sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat ya. Masih tetap semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat dong. Hari ini Bunda akan melanjutkan penjelasan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini Bunda akan masih membahas tentang pecahan senilai dan melanjutkan dengan membahas tentang menyederhanakan pecahan. Sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pecahan senilai. Jadi, pecahan senilai itu merupakan pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Bagaimana ya Bun maksud pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama? Nah, untuk menjelaskan maksud tersebut, Bunda akan gunakan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas tentang banyaknya pizza yang dimakan oleh Ani, Dodo, dan Siti dalam bentuk pecahan. Kita ketahui bahwa Ani itu memakan pizza sebesar 1/2. Oke, kemudian Dodo itu sebesar 2/4, sedangkan Siti itu sebesar 4/8. Dari gambar ini kan kita ketahui bahwa ukuran pizza Ani, Dodo, dan Siti itu sama besar, hanya saja pizza yang dimakan oleh Ani, Dodo, dan Siti itu memiliki perbedaan akan potongan. Kalau Ani itu berjumlah 2 potongan kan, kalau Dodo itu 4 potongan. Sedangkan Siti itu berjumlah 8. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Jadi bentuk berbeda maksudnya memiliki jumlah potongan yang berbeda. Maksud dari nilai yang sama di sini yaitu memiliki ukuran yang sama besar. Oleh sebab itu, banyaknya pizza yang dimakan oleh Ani, Dodo, dan Siti yang dinyatakan dalam bentuk pecahan itu merupakan pecahan senilai. Nah, untuk menentukan pecahan senilai itu bisa dengan 2 cara. Pertama, kita peroleh dengan menggunakan ilustrasi gambar, seperti contoh yang sudah Bunda jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang banyaknya pizza yang dimakan oleh Ani, Dodo, dan Siti. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Untuk pertemuan hari ini, Bunda akan membahas tentang menentukan pecahan senilai itu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi di sini Bunda punya contoh soal. Contoh soal ini juga ada di buku paket Ananda sekalian pada halaman 5. Jadi di sini diperintahkan untuk menentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12, Bunda akan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama terlebih dahulu. Jadi di sini Bunda punya pecahan 6/12. Bunda akan membagi bilangan 6 itu dengan bilangan 2 karena kita ketahui bahwa 6 dapat dibagi dengan 2. Karena kita ketahui dari syarat agar pecahan itu bisa senilai, maka pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, karena pembilang kita bagi 2, maka penyebutnya juga harus kita bagi 2. Sehingga 12 itu harus juga dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 itu bernilai 3, 12 dibagi 2 itu bernilai 6. Sehingga dapat kita katakan bahwa 3/6 itu senilai dengan 6/12. Nah, Bunda kasih contoh yang lain. Karena dia minta beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12, berarti lebih dari 1 dong. Nah, Bunda akan menentukan satu lagi pecahan yang senilai dengan 6/12. Di sini Bunda akan membagi pembilangnya dengan 3. Karena pembilang dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3. Sehingga 12 itu kita harus bagi dengan 3. 6 bagi 3 itu bernilai 2, 12
dibagi 3 itu bernilai 4. Sehingga bisa kita katakan 2/4 itu senilai dengan 6/12. Bunda lanjutkan ya. Nah, untuk yang kedua ini, Bunda akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi untuk menentukan pecahan senilai dari 6/12, Bunda akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi pecahan 6/12 ini Bunda akan kalikan 6 atau pembilangnya dengan bilangan 4. Karena pembilang dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Itu merupakan syarat dari pecahan senilai. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka dari itu 12 harus dikali dengan 4. Sehingga diperoleh 6 dikali 4, 24. 12 dikali 4 itu bernilai 48. Jadi bisa kita katakan bahwa 24/48 itu senilai dengan 6/12. Nah, Bunda akan memberikan satu contoh lagi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi 6/12, ini 6 Bunda akan kalikan dengan 3. Karena pembilang dikali 3, maka penyebutnya harus dikali 3. Itu merupakan syarat dari pecahan senilai. Sehingga bisa diperoleh bahwa 6 dikali 3, 18, 12 dikali 3 itu 36. Jadi bisa kita katakan bahwa 18/36 itu senilai dengan 6/12. Nah, bagaimana Bunda dengan pecahan yang bukan senilai? Kita ketahui tadi bahwa pecahan senilai itu diperoleh dengan membagi atau mengalih pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berarti kalau bukan senilai, jadi bisa kita bagi pembilang dan penyebut itu dengan berbeda bilangan. Nah, ini Bunda ada contoh, 5/20. Bunda bagi bilangan 5 dengan angka 5. Atau pembilangnya kita bagi 5, kemudian bilangan 20 atau penyebut itu kita bagi dengan 10. Di sini kita bisa lihat bahwa pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang berbeda. 5 dibagi 5 itu 1, 20 itu dibagi 10, 2. Jadi bisa kita katakan bahwa 1/2 itu bukan pecahan senilai dari 5/20. Sampai sini sudah jelas anandaku sekalian? Untuk menentukan pecahan yang senilai, Bunda harap semuanya sudah paham ya. Oke, lanjut. Bunda akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Jadi, definisi dari menyederhanakan pecahan yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya kecil. Jadi ada kata kunci pecahan senilai. Kalau pecahan senilai tadi harus membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan bilangan yang sama. Karena kita akan menyederhanakan, maka kita harus membagi, bukan mengalih. Jadi kita menggunakan cara yang membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Di sini Bunda ada contoh soal. Jadi Bunda punya pecahan 20/24. Di sini diperintahkan untuk menyederhanakan pecahan 20/24 tersebut. Nah, kata kunci tadi, kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama untuk memperoleh atau untuk menyederhanakan pecahan. Bunda akan membagi 20 ini dengan bilangan yang paling terkecil terlebih dahulu. Bunda akan membagi dengan bilangan 2. Kenapa Bunda tidak membagi dengan bilangan 1? Karena suatu bilangan apabila dibagi dengan 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Bunda akan membagi 20 dengan 2. Kita ketahui bahwa 20
itu bisa dibagi 2. Dan 24 juga bisa dibagi dengan 2. Oleh sebab itu, pembilang dan penyebutnya itu memiliki pembagi bilangan yang sama. Jadi, 20 dibagi 2 itu sebesar 10, 24 dibagi 2 itu sebesar 12. Nah, kalau kita lihat 10 per 12 itu ternyata masih bisa dibagi. Jadi, 10 per 12 Bunda bagi lagi. 10 kita ketahui bisa dibagi dengan 2. 12 juga bisa dibagi dengan 2. Oleh sebab itu, Bunda akan membagi 10 atau pembilangnya dengan bilangan 2. Karena syaratnya tadi harus senilai, maka pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oleh sebab itu, 12 harus dibagi dengan 2. Jadi, 10 dibagi 2 itu 5, 12 dibagi 2 itu sebesar 6. Jadi, bentuk sederhana dari 20 per 24 itu adalah 5 per 6. Kalau dilihat, 5 per 6 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 20 per 24. Karena mengapa? Karena bilangan 5 dan 6 itu tidak memiliki lagi pembagi yang sama. Nah, di sini Bunda akan memberikan contoh bagaimana cara menyederhanakan. Tadi kan jalannya lumayan panjang kan? Yang ini Bunda akan memberikan cara untuk menyederhanakan dengan jalan yang singkat. Jadi Bunda punya pecahan 20 per 24. Tadi kan kita bagi 2. Nah, sekarang kita akan membagi bilangan ini dengan bilangan yang lebih besar dari bilangan tadi. Kita ketahui bahwa 20 tidak bisa dibagi dengan 3. Kita naikkan angka pembaginya menjadi 4. Oke, 20 bisa nggak dibagi 4? Bisa. 24 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Oke, oleh sebab itu kita bagi 20 dengan 4 atau pembilangnya kita bagi dengan 4 serta penyebutnya yaitu 24 kita bagi dengan 4. 20 dibagi 4 itu bernilai 5, 24 dibagi 4 itu bernilai 6. Jadi, bisa didapatkan bahwa bentuk sederhana dari 20 per 24 itu adalah 5 per 6. Diperoleh dengan membagi pembilang serta penyebutnya dengan bilangan 4. Jalan ini lebih singkat kan daripada jalan yang diberikan Bunda barusan. Tetapi kalau untuk memudahkan Ananda, bisa pakai cara yang sebelumnya juga bisa pakai cara yang singkat. Mungkin sekian yang bisa Bunda sampaikan. Semoga Ananda sekalian bisa memahami ya materi yang Bunda jelaskan. Oke, sebelum itu Bunda akan kasih tugas di mana Ananda tolong dikerjakan soal di buku paketnya pada halaman 6. Nomor 1 itu bagian B, H, dan N. Nomor 2 itu bagian C dan E. Nomor 3 serta nomor 4 itu bagian D, H, J, dan L. Bunda tunggu paling lambat itu tanggal 20 Juli 2020 jam 9 malam ya. Oke, Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Anandaku sayang. Insya Allah kita bisa belajar secara normal kembali. Maka dari itu kita berdoa bersama-sama ya. Dah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.